Adjective order, cara mendeskripsikan benda ataupun orang menggunakan kata sifat lebih dari satu. Agus just bought a blah 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 smartphone. A new simple red smartphone. A simple new red smartphone. Or a red new simple smartphone. Aduh, yang mana ya yang betul? Yang betul adalah a simple new red smartphone. Bagaimana cara mengurutkan kata sifat atau adjectives yang jumlahnya lebih dari satu untuk mendeskripsikan benda? Ospashkom, apa itu? O yang pertama adalah opinion. Ini merupakan pendapat pribadi. Contoh kata sifat di urutan pertama ini misalnya nice, beautiful, amazing, horrible, expensive. Jadi yang terkait dengan pendapat pribadi, kata sifatnya ada di urutan pertama, disebutkan pertama kali. Sebagai contoh, sebuah sepatu menurut orang A itu adalah mahal, expensive, tapi menurut orang B tidak, itu tidak mahal, it's cheap, murah. Maka itu disebut opinion, pendapat pribadi. Itulah mengapa cheap, expensive, delicious, lezat itu masuk dalam kategori opinion, pendapat pribadi. Yang kedua adalah size, ukuran. Ukuran ini maksudnya adalah apakah itu besar, kecil, lebar, luas, kemudian panjang atau pendek, size. Contoh kata sifatnya large, big, tall, short, dan lain sebagainya. Urutan yang ketiga adalah P, yaitu physical quality. Ini maksudnya kualitas fisik yang lain. Misalnya apakah benda itu keras atau lembut atau mulus atau kasar. Contoh kata sifat untuk physical quality yaitu hard, soft, creamy, juicy, thick, thin, smooth, rough, tough, dan masih banyak lagi. Urutan yang keempat ditempati oleh age, yaitu usia, kaitannya dengan new, baru, old, tua ataupun lama, young, muda, mature, dewasa, modern, or ancient, kuno. Urutan kata sifat yang kelima yaitu shape. Apakah benda itu bentuknya bulat, apakah kotak, seperti itu. Contoh kosakata adjektifnya round, rectangle, square, dan masih banyak lagi. Urutan kata sifat yang keenam adalah color, warna. Jadi apakah benda itu warnanya putih, hitam, white, black, blue, biru, pink, merah jambu, red, merah, blonde, or brown, or green. Urutan yang ketujuh kaitannya dengan asal dari benda itu, kaitannya dengan nama negara, nama kebangsaan. Ada Japanese, Chinese, Turkish, English, seperti itu. Yang kedelapan adalah material, artinya benda itu terbuat dari apa? Plastik, glass, kaca, metal, logam, wooden, kayu, gold, emas, silk, sutra, cotton, kapas, leather, kulit binatang. Urutan yang kesembilan adalah purpose. Apakah benda itu dibuat untuk apa? Purpose itu tujuan. Jadi apakah untuk membersihkan, cleaning, untuk memasak, cooking, memotong, cutting, mencuci, washing, polishing, untuk menyemir, atau sewing, menjahit. Sekarang kita coba melihat
kalimat berikut ini. Amelia lost her bla 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 shoes. Ada 3 kata sifat yang harus kita urutkan. Leather itu kulit binatang, new baru, expensive mahal. Leather itu kulit binatang masuk pada materi pembuat benda, itu ada di urutan ke-8. Kemudian new itu masuk pada age, ada di urutan ke-4. Kemudian expensive itu adalah opini, ada di urutan pertama. Dari sini kita bisa melihat bahwa urutan kata sifat yang benar adalah expensive new leather. Jadi dari angka yang terkecil menuju ke yang terbesar 1, 4, 8. Maka kalimatnya menjadi Amelia lost her expensive new leather shoes. Sekarang kita lihat kalimat kedua. We met a bla 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 man at the cafe. Ada 3 kata sifat di sini yaitu Korean, handsome, dan tall. Korean itu masuk pada origin, jadi kebangsaan, ada di urutan nomor 7. Handsome itu tampan, itu adalah relatif ya, jadi itu pendapat pribadi, maka masuk pada opinion nomor 1. Lalu tall itu artinya tinggi, badannya tinggi, itu masuk pada kategori size yaitu nomor 2. Maka susunan adjektifnya yang betul adalah handsome, tall, Korean. Jadi opinion dulu yang pertama, kemudian size, tall yang kedua, lalu Korean itu origin, kebangsaan di urutan terakhir. Maka kalimat lengkapnya adalah we met a handsome tall Korean man at the cafe. A handsome tall Korean man. Wajibkah kita mengingat 9 urutan adjective tadi ospaskom? Perlu mengingatnya tetapi tidak wajib karena ada beberapa tips yang bisa kita terapkan. Yang perlu kita ingat pertama adalah bahwa opini atau pendapat pribadi itu selalu ada di urutan pertama. Contohnya handsome, tampan. Menurut orang A dia tidak tampan, tapi menurut orang B dia tampan. Itu pendapat pribadi, opini. Maka handsome tadi ada di urutan pertama pada contoh kalimat sebelumnya. Setelah opini kita lihat kualitas lainnya, kualitas yang disebutkan lainnya yaitu tall pada contoh tadi, tinggi badan dari pria Korea itu. Lalu jika masih ragu-ragu cara mengurutkannya, kita bisa melihat 2 kata sifat itu, manakah kita lihat manakah yang terlihat lebih general, lebih umum, dan mana yang lebih spesifik atau khusus. Jadi kita akan melihat antara tall dan Korean. Tall tinggi badan seseorang. Seseorang itu tinggi, seseorang dengan kebangsaan Indonesia pun badannya bisa tinggi, orang dengan kebangsaan Jepang badannya bisa tinggi, jadi kemudian orang Inggris itu badannya juga bisa tinggi. Jadi tall di sini lebih umum, lebih general daripada Korean. Kalau Korean sudah sangat jelas itu spesifik mengarah ke satu kebangsaan, maka tall dulu baru Korean, urutannya begitu. Maka kalau kita kembali ke contoh terakhir tadi, urutan kata sifat untuk mendeskripsikan pria yang ditemui di kafe adalah a handsome tall Korean man. Jadi ternyata tanpa menghafalkan urutan adjektif tadi, ospaskom tadi, kita bisa membuat urutan adjektif dengan menggunakan insting, tapi juga tetap mempertimbangkan ospaskom tanpa harus menghafalkannya, bahwa opini itu selalu yang pertama, kemudian urutan yang kedua adalah kualitas tambahan lainnya, diurutkan mulai dari mana yang general itu terlebih dahulu, baru ke yang spesifik.